Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai perbandingan. Untuk bagian yang ketiga, yaitu menyederhanakan perbandingan dua besaran sejenis. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Perbandingan. Untuk materi yang ketiga yaitu menyederhanakan perbandingan dua besaran sejenis. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di samping, untuk pertanyaan yang A, tulislah perbandingan dalam bentuk pecahan antara banyaknya buah mangga terhadap buah apel. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa banyaknya buah mangga itu ada 6 buah, sedangkan banyaknya buah apel itu ada 12 buah. Maka perbandingan antara banyaknya buah mangga terhadap buah apel dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan, yaitu sebagai berikut: banyak buah mangga per banyak buah apel. Nah, karena banyak buah mangga ada 6 dan banyak buah apel ada 12, maka banyak buah mangga yaitu 6 per banyak buah apel yaitu 12, sehingga didapat pecahan 6 per 12. Nah, pertanyaan yang B. Berdasarkan jawaban pada A, apakah pecahan tersebut masih bisa disederhanakan? Jika iya, nyatakan pecahan tersebut dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai menyederhanakan pecahan, maka pecahan 6 per 12 itu dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan EPB dari 6 dan 12. Nah, EPB dari 6 dan 12 adalah 6. Maka kita bagi 6 dan 12 ini dengan 6. Sehingga untuk pembilang 6 dibagi 6 itu hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk penyebut 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat pecahan yang paling sederhana yaitu 1 per 2. Dalam menyederhanakan perbandingan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, kedua besaran tersebut harus berbentuk besaran yang sejenis atau mempunyai satuan yang sama. Nah, hasil bagi dari kedua besaran tersebut merupakan suatu bilangan yang paling sederhana. Nah, yang berbentuk A per B atau A berbanding B. Menyederhanakan suatu perbandingan itu sama dengan menyederhanakan bilangan pecahan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya oleh EPB dari pembilang dan penyebut tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap A dan B bilangan bulat dengan M adalah EPB dari A dan B, maka berlaku untuk perbandingan A berbanding B itu dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu A per B. Nah, di mana A per B ini dapat kita sederhanakan dengan cara A dibagi M per B dibagi M. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menyederhanakan perbandingan dua besaran sejenis, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Kelereng Amir 5 lebih banyak dari kelereng Budi. Banyaknya kelereng Budi 20. Tentukan perbandingan. Yang A, banyaknya kelereng Amir terhadap banyak kelereng Budi. Dan yang B, banyaknya kelereng Amir terhadap jumlah kelereng keduanya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini diketahui bahwa banyak kelereng Budi itu sama dengan 20.
Karena kelereng Amir 5 lebih banyak dari kelereng Budi, maka banyak kelereng Amir itu sama dengan banyak kelereng Budi, yaitu 20 ditambah 5. Hasilnya adalah 25. Nah, untuk pertanyaan yang A, akan kita cari perbandingan banyaknya kelereng Amir terhadap banyaknya kelereng Budi. Maka dapat kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan. Banyak kelereng Amir per banyak kelereng Budi. Nah, karena banyak kelereng Amir sama dengan 25, sedangkan banyak kelereng Budi sama dengan 20, maka banyak kelereng Amir yaitu 25 per banyak kelereng Budi yaitu 20. Sehingga didapat pecahan 25 per 20. Nah, pecahan ini masih dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan EPB dari 25 dan 20. Nah, EPB dari 25 dan 20 adalah 5. Maka, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 5. Nah, untuk pembilang, 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5, sedangkan untuk penyebut, 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Sehingga didapat pecahan 5 per 4. Nah, pecahan 5 per 4 itu berarti 5 berbanding 4. Jadi, perbandingan banyaknya kelereng Amir terhadap banyak kelereng Budi adalah 5 berbanding 4. Nah, berikutnya bagian yang B, akan kita cari perbandingan banyak kelereng Amir terhadap jumlah kelereng keduanya. Nah, karena ini dibandingkan terhadap jumlah kelereng keduanya, maka akan kita hitung terlebih dahulu jumlah kelereng Amir dan Budi. Nah, adapun jumlah kelereng Amir dan Budi adalah 20 ditambah 25. Hasilnya adalah 45. Maka dapat kita tuliskan perbandingannya ini dalam bentuk pecahan banyak kelereng Amir per jumlah kelereng. Nah, karena banyak kelereng Amir sama dengan 25 dan jumlah kelerengnya itu sama dengan 45, maka banyak kelereng Amir yaitu 25 per jumlah kelereng yaitu 45. Sehingga didapat pecahan 25 per 45. Nah, selanjutnya pecahan 25 per 45 ini kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan EPB dari 25 dan 45. Nah, EPB dari 25 dan 45 adalah 5. Maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 5. Nah, 25 dibagi 5 itu hasilnya adalah 5. Sedangkan 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Sehingga didapat pecahan 5 per 9. Nah, pecahan 5 per 9 ini berarti 5 berbanding 9. Jadi, perbandingan banyaknya kelereng Amir terhadap jumlah kelereng keduanya adalah 5 berbanding 9. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Sederhanakan perbandingan-perbandingan berikut ini. Nah, di sini ada soal A, B, dan C. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 9 cm berbanding 7,2 meter. Nah, perhatikan di sini satuan dari kedua bilangan ini tidak sejenis, yaitu cm dan meter. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan ini, maka satuannya itu harus kita samakan terlebih dahulu. Misalkan, kita nyatakan satuannya itu menjadi cm.
Maka 7,2 meter ini kita nyatakan ke dalam satuan sentimeter, di mana 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sehingga dapat kita tuliskan 9 cm berbanding 7,2 dikali 100 cm. Nah, 7,2 dikali 100 adalah 720. Maka didapat 9 cm berbanding 720 cm. Nah, setelah satuannya ini sama, maka tinggal kita sederhanakan 9 berbanding 720. Nah, untuk menyederhanakannya, maka kita bagi 9 dan 720 ini dengan EPB-nya. Nah, EPB dari 9 dan 720 adalah 9. Maka kita bagi 9 dan 720 dengan 9. Maka 9 dibagi 9 itu hasilnya sama dengan 1, sedangkan 720 dibagi 9 hasilnya adalah 80. Sehingga didapat perbandingan 1 berbanding 80. Berikutnya bagian yang B, yaitu 75 gram berbanding 1 kilogram. Nah, karena satuannya ini juga tidak sejenis, yaitu gram dan kilogram, maka kita samakan terlebih dahulu satuannya menjadi gram. Nah, di mana 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sehingga dapat dituliskan 75 gram berbanding 1 dikali 1000 gram. Nah, hasil dari 1 dikali 1000 adalah 1000. Maka dapat kita tuliskan 75 gram berbanding 1000 gram. Nah, setelah satuannya sama, maka tinggal kita sederhanakan 75 berbanding 1000. Nah, caranya kita bagi 75 dan 1000 ini dengan EPB-nya. Nah, EPB dari 75 dan 1000 adalah 25. Maka kita bagi 75 dan 1000 ini dengan 25. Maka 75 dibagi 25 itu hasilnya sama dengan 3, sedangkan 1000 dibagi dengan 25 hasilnya adalah 40. Sehingga didapat perbandingan 3 berbanding 40. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu 1/4 jam berbanding 35 menit. Nah, untuk 1/4 ini kita nyatakan menjadi pecahan biasa, yaitu 5/4. Sehingga dapat kita tuliskan 5/4 jam berbanding 35 menit. Nah, karena satuannya ini juga tidak sejenis, yaitu jam dan menit, maka kita samakan terlebih dahulu satuannya menjadi menit. Nah, di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga dapat kita tuliskan 5/4 dikali 60 menit berbanding 35 menit. Nah, 60 itu bisa kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 15. Maka 5 dikali 15 hasilnya adalah 75. Sehingga didapat 75 menit berbanding 35 menit. Nah, karena satuannya ini sudah sama-sama menit, maka tinggal kita bandingkan 75 berbanding 35. Caranya, kita bagi 75 dan 35 ini dengan EPB-nya. Nah, EPB dari 75 dan 35 adalah 5. Maka 75 dibagi 5 itu sama dengan 15, sedangkan 35 dibagi 5 itu hasilnya adalah 7. Sehingga didapat perbandingan 15 berbanding 7. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perbandingan. Untuk bagian yang ketiga, yaitu menyederhanakan perbandingan dua besaran sejenis. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.